Saudara, seorang oknum guru SMA di Kabupaten Bone-Bolango, Gorontalo diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi dengan modus perbaikan nilai. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan korban dan guru ke polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, korban dipaksa berhubungan badan dengan modus perbaikan nilai. Sementara itu, pihak kepala sekolah mengaku akan menindak tegas oknum guru yang berstatus P3K dan sebagai pembina OSIS jika terbukti bersalah dan berharap siswi tersebut tetap melanjutkan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila Najwa dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas analisis kasus video asusila guru dan siswa di Gorontalo. Kasus ini melibatkan seorang guru berusia sekitar 57 tahun yang menjelang masa pensiun dan juga seorang siswi dari kelas 12 berusia 18 tahun. Kejadian ini diduga terjadi di sebuah tempat kos dan perekaman dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Video tersebut kemudian tersebar di sosial media hingga menjadi konsumsi publik. Akibatnya korban mengalami tekanan psikologis dan sosial. Sedangkan pihak sekolah maupun Kementerian Agama mengambil tindakan tegas berupa sanksi terhadap guru yang bersangkutan. Selain itu juga orang yang merekam dan menyebarkan video juga sedang diselidiki karena melanggar privasi dan etika digital. Pelanggaran etika profesi guru. Dari sisi etika profesi, tindakan guru tersebut jelas melanggar banyak prinsip dan profesi sebagai pendidik. Pertama, pelanggaran tanggung jawab moral dan kepercayaan. Seorang guru seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing siswanya, bukan malah terlibat dalam hubungan yang tidak pantas. Kedua, penyalahgunaan posisi dan kekuasaan karena adanya ketimpangan peran antara guru dan siswa, di mana siswa berada pada posisi yang lebih lemah dan mudah dipengaruhi. Ketiga, pelanggaran etika digital dan privasi karena rekaman serta penyebaran video tanpa izin merupakan tindakan yang merusak martabat seseorang dan ketenangan dengan nilai kemanusiaan. Keempat, kerugian terhadap korban dan sekolah, di mana siswi mengalami trauma dan sekolah kehilangan kepercayaan masyarakat akibat ulah individu yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video yang melibatkan oknum guru madrasah dan seorang siswi di Gorontalo. Video tersebut direkam secara diam-diam di sebuah kos dan kemudian tersebar luas di media sosial. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena melibatkan seorang guru yang seharusnya menjadi panutan moral dan teladan bagi siswa. Akibat viralnya video tersebut, berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun tangan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Sementara pihak kepolisian menetapkan sang guru sebagai tersangka. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi. Kasus ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Berbagai aspek dari korban, ada trauma psikologis, rasa malu dan risiko terhambatnya pendidikan bagi guru, reputasi dan karir hancur disertai sanksi hukum serta moral bagi lembaga pendidikan. Muncul krisis kepercayaan publik dan keharusan untuk memperketat pengawasan serta membangun kembali citra sekolah. Dari sisi masyarakat, kasus ini memperlihatkan betapa berbahayanya penyebaran konten di media sosial tanpa kendali sehingga menuntut kesadaran etika digital dan dari semua pihak. Selain itu, kasus ini juga mempertegas pentingnya penegakan hukum seperti UU ITE bagi pelaku penyebaran konten asusila. Sekolah dan lembaga pendidikan memperkuat pelatihan etika, profesi, dan literasi digital bagi guru maupun siswa. Guru harus memahami batas profesional dalam berinteraksi dengan peserta didik dan serta menjaga tanggung jawab moral di dalam dan di luar sekolah. Selain itu, perlu dibuat kebijakan internal yang tegas tentang hubungan guru dan siswa, sistem pengawasan yang aktif, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Di sekolah juga harus menyediakan pendamping psikologis bagi korban dan menciptakan lingkungan yang aman, serta menghargai martabat siswa. Di sisi lain, masyarakat dan pengguna media sosial juga perlu diedukasi agar tidak sembarangan menyebarkan konten yang bisa merugikan bagi korban. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini juga saya akan menjelaskan rekomendasi etika profesi untuk guru dan sekolah. Dalam konteks pengajaran etika profesi guru, berikut beberapa poin rekomendasinya. 1.
Sekolah atau madrasah perlu mengadakan pelatihan etika, profesi dan literasi digital bagi guru dan siswa khususnya soal penggunaan perangkat digital privasi tanggung jawab di media sosial. Lalu kedua, institusi pendidikan perlu mengembangkan kebijakan internal yang tegas mengenai hubungan profesional seorang guru dan siswa, termasuk garis batas perilaku, pengawasan, dan transparansi. Ketiga, membina lingkungan aman bagi siswa, termasuk mekanisme pengaduan konseling traumatis dan pendampingan psikologis jika terjadi pelanggaran. Ketiga, guru harus memahami bahwa profesinya bukan hanya mengajar secara akademik, tetapi juga memegang tanggung jawab moral dan sosial dalam mendidik generasi muda dan menjaga martabat mereka. Keempat, pendidikan dan komunikasi kepada seluruh warga sekolah, guru, siswa, staf tentang bahaya dan konsekuensi penyebaran video atau rekaman asusila baik hukum maupun etika. Kelima, penegakan sanksi yang jelas dan adil terhadap pelanggaran. Keenam, kerjasama dengan pihak eksternal, hakim, kepolisian, PPPA untuk memastikan korban terlindungi dan pelaku diproses secara hukum. Lango pun telah melakukan pemeriksaan saksi, serta telah melakukan visum terhadap korban dan akan segera melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban mengaku pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA dan berdasarkan keterangan korban bahwa pelaku telah menyetubuhi korban di salah satu ruangan sekolah, di mana ruangan tersebut adalah ruangan OSIS. Pelaku sampai melakukan persetubuhan tersebut karena pelaku menjanjikan akan memberikan nilai yang bagus pada mata pelajaran prakarya. Saat ini penyidik dari Polres Bondebolango dalam hal ini unit PPA sedang melakukan pemeriksaan atau memintai keterangan para saksi. Hari ini ada 5 orang, diantaranya adalah kepala sekolah inisial LN, kemudian guru inisial R, kemudian guru inisial SJ, kemudian guru inisial LI, kemudian salah satu siswa SMA di tempat tersebut inisial MS.